halu'a. Idza massahu syarru yazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Ini sifat buruk kita yang mungkin kita nggak nyadarin, tapi Allah nyebutin. Sesungguhnya manusia diciptakan penuh dengan keluh kesah. Mungkin kita bisa merasakan kurang syukurnya kita. Yang ada mengeluh ya, ada masalah ini, masalah ini. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ini sebuah pujian yang Nabi alaihi salatu wassalam ungkapkan tatkala beliau mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan sejatinya kita tidak pernah hidup tanpa nikmat Allah. Kita bisa sampai ke tempat ini, kita bisa duduk mendengarkan kajian, mau gitu ya. Kemauan itu pun dari Allah yang menggerakkan hati kita. Makanya bagi Allah segala pujian dan sanjungan atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Karena kalau bicara nikmat yang Allah berikan, sebagian kita mungkin berpandangan nikmat itu hanya harta yang diberikan kepadanya. Padahal nikmat yang paling agung adalah nikmat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang itu bisa datang ke kajian. Ya, ana dulu berpikir bahwasanya orang-orang ketika sukses secara dunia, insya Allah dia akan sering mendatangi kajian. Karena dia sudah fokus cari akhirat, dunianya udah dapat gitu. Tapi ternyata memang Nabi SAW menyebutkan karakter manusia. Karakter manusia berarti karakter kita bersama ya. Kita nggak perlu nunjuk siapa, karena kadang-kala kalau sudah bicara tentang karakter negatif, kita berpikir, oh ini kayaknya fulan gitu, seperti itu. Padahal enggak, ini kita semuanya. Lau utiya ibnu Adam wadin min dhahab. Manusia itu kalau dikasih satu lembah ya. Satu lembah itu kebaik, kalau sekarang mungkin stadion Jember lah. Itu full penuh emas lantakan. Kira-kira cukup nggak manusia? Antum lah merasa cukup loh, saat ana mau fokus ibadah. Tapi kayaknya enggak. Kata Nabi SAW, dia ingin dua. Dikasih satu lembah isi emas, dia ingin dua. Dikasih dua, ingin tiga. Dan tidak ada yang membuat puas manusia itu kecuali tanah, bukan emas gitu. Kalau dikasih tanah mulutnya baru puas dia. Ketika dia mati baru dia sudah tidak ada keinginan lagi ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana yashibu ibnu Adam. Manusia itu menjadi tua. Organ tubuhnya menjadi tua, rambutnya beruban ya, mungkin mulai sakit-sakitan pinggulnya ya, dengkulnya, sudah berasa dia tua. Wa yabqa itsnan. Tapi ternyata ada dua yang tetap muda. Apa? Yang tidak akan pernah tua di antum, walaupun nanti antum yang sudah putih semua pakai tongkat gitu ya. Ada dua hal yang tidak akan pernah tua di diri antum. Apa jemaah? Apa kira? Nah, yang bisa jawab kita kasih teh. Wah, kasih teh semuanya dapat Ustaz. Nah, apa? Masya, ini pembawa acaranya. Kok telat ini? Nah, apa yang tidak bakal tua? Al-hirsu wal amal, kata Nabi SAW. Ambisi dan angan-angan. Jadi tetap punya ambisi mau ini, dan angan-angan dia masih panjang gitu. Bukan orang yang akhirnya ya kayaknya saya sudah akan mati gitu ya, siap-siap dengan kematian ya. Itu kekurangan yang ada di diri kita, sehingga kita harus berjuang bagaimana menundukkan keburukan tersebut. Maka alhamdulillah dengan
tadi disebutkan teman-teman mau kajian ya. Ya harapan kajian ini lebih meluas lagi ya. Harapan kita teman-teman yang mungkin nggak pernah ikut kajian itu bisa hadir. Soalnya kalau lihat wajahnya ini wajah orang soleh semua sudah gitu loh. Gimana antum menghadirkan ke kajian ini orang-orang yang belum soleh? Kawan-kawan yang mungkin sholat aja masih bolong-bolong. Kalau anda lihat ini kayaknya sholat 5 waktu di masjid semua ini sudah. Allah ibarik ya, Allah ibarik fikum. Betul ibu-ibu, suaminya 5 waktu di masjid. Ibu-ibu, betul apa enggak? Betul ya, Masya Allah. Itu pujian buat bapak-bapak. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa tema kita sore ini? Apa jemaah? Bapak-bapak yang tanya nih. Anak takut bapak-bapak ini nggak tahu, yang penting datang aja sudah gitu kan. Aku tidak sempurna. Baik, mic itu anak minta digilir. Antum pegang yang pertama. Nah, aku tidak. Apa yang nggak sempurna dari diri antum? Apa sifat buruk antum mungkin? Sifat manusia. Ini sifat manusia. Boleh jadi antum merasakan itu kok ada di diri anak gitu. Apa kira-kira? Atau antum merasa sempurna sehingga bingung ya, apa kekurangan anak gitu ya? Kadang suka suudzon, Ustaz. Suka suudzon Terhadap sesuatu, Ustaz. terhadap manusia apa sesuatu? Ya, terhadap misalnya sesuatu yang terjadi gitu, Ustaz. Bisa kasih contoh? Ya mungkin lebih ke berprasangka yang tidak baik gitu lah, Ustaz. Kepada sebuah kejadian gitu. Iya. Kurang berbaik. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Kalau ana mungkin terlalu banyak memikirkan, wah, semacam pesimis tapi karena apa ya, realistis. Jadi wah kayaknya nggak mungkin nih gitu. Yang ini suudzon, yang ini tidak mungkin. Ya suudzon juga kayaknya. Iya, hampir sama, Ustaz. Hampir sama. Jadi wah, sepertinya kalau begini karena satu hal, dua hal, tiga hal kayaknya nggak mungkin nih gitu. Oke. Iya. Belum, jangan pindah dulu. Kalau antum yang lihat kekurangan di istri apa? Nah ini lebih dalam. Ini sebaliknya. Oh sebaliknya. Istri saya coba dulu. Optimis banget. Gitu. Optimis. Itu Iya. kekurangan di diri istri antum. Itu kayaknya kelebihan atau kekurangan menurut antum? Bisa iya. Bisa kekurangan, bisa kelebihan juga Iya, gitu kan? iya. Hanya coba delosor nanti suaminya suruh nyoba gitu kan? Siap, lanjutkan. Barakallahu fikum. Kalau anak mungkin lebih ke kadang kurang Ustaz, kurang menahan emosi gitu, Ustaz. Susah nahan emosi. Misalnya kalau saya pulang kerja gitu, Ustaz ya. Terus kadang kalau sama anak-anak gitu kan rewel, Ustaz. Itu kadang kayak Susah nahan emosi tapi berusaha gitu, Ustaz. berusaha. Masya Allah berusaha. Tapi kalau di tempat kerja, antum meluapkan nggak emosi? Kalau di tempat kerja mungkin Kalau antum punya anak buah, antum punya gimana gitu ya? diluapkannya mungkin dengan pekerjaan yang lain, Ustaz. Oh dia Kalau di melakukan kantor. pekerjaan yang lain? Iya. Iya, berarti nggak marah-marah antum di tempat kerja? Gak marah-marah, alhamdulillah gak marah-marah. Kalau misalnya suatu pekerjaan ini buat emosi, Ustaz, saya pindah ke tempat yang Oh Masya Allah. gitu, Ustaz. Jadi kalau rumah antum bikin emosi antum pindah ke rumah lain gitu maksudnya? Akhirnya pindah ke itu, Ustaz. Olahraga itu, Ustaz. Oke, olahraga ya, olahraga. Siap, barakallahu fikum. Baik, lanjut ke belakang. Iya. Bismillah. Kalau anak mungkin sedang mengerjakan sesuatu dan pekerjaan itu nggak bisa, bisnis sepaneng, Ustaz. Sepaneng. Iya. Kalau nggak bisa selesai sepaneng. Iya, Ustaz. Akhirnya dilampiaskan kemana? Ngopi, Ustaz. Oh ngopi. Iya. Jadi bukan pulang ke rumah enggak? Bukan, Ustaz. Ngopi, Ustaz. Kenapa nggak pulang ke rumah?
nanti di rumah juga bikin sepaneng juga Ustaz. Oke, siap. Berarti antum memang cari tempat yang tidak membuat antum sepaneng gitu kan? Baguslah seperti itu. Siap, barakallahu fikum. Lanjut. Kalau yang saya rasakan akhir-akhir ini tuh di kurang percaya diri Ustaz di pekerjaan. Ya. Gimana? Kurang percaya diri di pekerjaan. Kurang percaya diri. Iya. Kurang percaya diri. Apa penyebabnya? Ya. Istri tidak mendukung? Bukan. Mungkin karena melihat persaingan. Oke. Persaingan semakin Ketat. Ya ketat. Terus saya sudah pemain lama gitu. Nah, Yang muncul yang baru-baru. betul. Itu ngerasa kurang percaya diri. Jadi akhirnya Apakah mungkin bisa berjuang dan bertahan? iya, akhirnya kayak down gitu, secara mental ini. Insyaallah. Allah barik fikum. Siap, mudah-mudahan dikuatkan. Monggo. Kalau saya suka menunda-nunda Ustaz. Suka menunda-nunda. Menunda sholat enggak, tapi kalau sholat. Saya usahakan enggak Ustaz. Tapi menunda kerjaan yang lainnya. Iya betul. Siap, barakallahu fikum. Nah, lanjut. Kalau Ana bosan Ustaz orangnya. Cepat bosan. Cepat bosan Ustaz. Bahaya tuh kalau nikah. Nah, udah punya istri antum. Bahaya kalau berapa lama antum bosannya biasanya? Ada loh orang yang bosenan, ada loh. Ada. Jadi ada seorang kawan tuh nikah cerai. Kenapa? Bosan kata dia. Bahaya nih kalau kayak gini. Nah, jadi bosan sama apa tuh? Sama pekerjaan atau sama istri? Bosan lebih ke kayak misalnya misalnya belajar gitu Ustaz. Belajar di suatu hal terus pengen pindah ke yang lain. Pindah yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Lanjut ke belakang. Oh, ini yang baru datang langsung kita tanyain. Iya. Pertanyaannya kan tema kita hari ini maafkan aku tidak sempurna. Apa ketidaksempurnaan antum? Atau antum merasa sempurna? Tentu tidak, Ustaz. Iya, apa ketidaksempurnaan antum itu? Kadang- Yang dirasakan sama istri antum, artinya lihat bojoku ini gue ini. Iya. Padahal baru datang, Ustaz. Ya itu tanda ketidaksempurnaan tadi telat. Apaan, Ustaz? Nah, tafadhol. Nah, apa kira-kira? Tadi ada teman-teman kita yang bosenan, ada teman-teman kita yang emosional, ada teman-teman kita yang negative thinking, ya, macam-macam kekurangannya. Karena setiap orang punya kekurangan sendiri, ya. Betul. Mungkin kalau saya kurang lebih sama Ustadz dengan yang sebelumnya. Tadi Yes. meskipun belum datang saya bisa mendengar dari jauh. Oh, masya Allah. Siap. Itu kelebihan antum itu. Kelebihan. Jadi mungkin lebih ke emosi. Mungkin memang kadang itu emosinya stabil, kadang nggak stabil. Kadang sayang banget, seperti itu Ustadz. Oke, siap. Barakallahu fikum. Nah, yang terakhir. Tadi baru diskusi sama tim Tat. Iya. Jadi dikomplain saya tidak tegaan gitu Tat. Oh, kok dikomplain nggak tegaan? Iya. Apa yang dilakukan? Ada manajemen komplain biasanya? Iya Tat. Jadi kalau ada case-case tertentu itu kadang kita memutuskan berdasarkan kasihan. Nah, itu, Kasihan. Tat. Iya. Kalau sama istri gimana tuh? Aman Tat. Aman. Aman Tat. Karena sudah punya rasa kasihan itu kan. Tapi ana rasa cukup dari bapak-bapak. Ibu-ibu ada yang mau menyampaikan kekurangan suaminya, bukan kekurangan dirinya? Mau menambahkan kayaknya enggak, mereka sudah nerima kekurangan antum semua. Taib, jemaah rahimakumullah. Sifat dasar manusia itu sebenarnya baik. Karena dia tercipta dari tanah dan mudah untuk dibentuk karakternya. Artinya bisa dirubah. Berbeda dengan jin. Jin itu tercipta dari api. Dan api nggak bisa dibentuk. Gitu. Kalau kita lihat kebakaran, maka dia akan melahap apa saja.
Padahal manusia sudah berusaha untuk mematikannya, tapi dia tetap menyala. Sedangkan manusia dia tercipta dari tanah, dan tanah itu mudah, mau dibikin apa saja ya. Kalau kita lihat mungkin yang di dinding itu dari tanah. Piring-piring itu, bukan? Iya. Keramik itu dari tanah. Dan kita bisa melihat ada keramik-keramik yang indah, bahkan mahal, tercipta dari tanah dia gitu. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jalla menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya agar manusia menjadi baik. Soalnya karena dia mudah dibentuk, dia bisa terbentuk menjadi yang buruk dan bisa menjadi yang baik. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla melaknat iblis, Allah ngasih tahu Adam alaihissalam, inna hadza aduun laka, ini musuhmu. Dan musuh bukan anak keturunanmu katanya. Maka dia berusaha untuk menjadikan manusia bersikap buruk. Dan manusia bisa punya potensi untuk jadi buruk. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya, di antara sifat buruk manusia ini, wa khuliqal insanu halu'a. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu khairu manu'a. Ini sifat buruk kita yang mungkin kita nggak nyadarin, tapi Allah nyebutin. Sesungguhnya manusia diciptakan penuh dengan keluh kesah. Mungkin kita bisa merasakan kurang syukurnya kita. Yang ada mengeluh ya, ada masalah ini, terus mengeluh. Antum merasakan istri antum mengeluh sama antum? Bapak-bapak, langsung gini semua. Iya betul kayak gitu berarti. Ibu-ibu, suaminya suka mengeluh? Enggak. Iya, padahal dia ngeluhnya di tempat kopi tadi. Dia sebenarnya mengeluh gitu loh, tapi di tempat yang berbeda. Cuma karena istrinya nggak punya tempat mengeluh, jadi ngeluhnya sama suami gitu loh. Tapi sama, manusia itu suka berkeluh kesah. Kalau ditimpa keburukan, ya dia akhirnya nggak nerima, tidak bersabar. Kok tadi disebutkan jadi marah, jadi emosi ya. Dia nggak sabar menerima kondisi yang ada. Kalau dikasih nikmat, bakhil. Dikasih nikmat, manusia itu sulit untuk mengeluarkan uangnya. Mungkin sebagian kita merasa enggak sih Ustaz, anak kayaknya enggak kayak gitu. Ya mudah-mudahan ya. Tapi kalau antum mungkin melakukan evaluasi yang lebih mendalam, karena anak rasakan sendiri. Tadi ini kekurangan kita bersama ya. Maka ketika anak menyampaikan anak, ya tadi anak banget gitu boleh jadi ya. Jadi ketika anak dulu jadi mahasiswa, kita punya kesepakatan dengan mahasiswa lainnya, tiap bulan pokoknya dapat uang 50 real. Kita sodakoh. 50 real itu dari 840. Kita punya uang saku 840 real. Kita sedekah 50 real. 50 real itu berapa persen kira-kira? Jamaah, berapa persen? Dari 840. Nah, 6%. 6% kira-kira gitu kan. Oke lah, 6-7% anggap seperti itu. Ketika uang kita 10 juta, seharusnya kan tetap 6% itu. 600.000 yang seharusnya kita keluarkan. Ketika uang kita 100 juta, seharusnya yang kita keluarkan tuh jadi 6 juta. Ketika kita punya uang 1 M, seharusnya 60 juta yang kita keluarkan. Tapi ternyata setelah punya uang 1 M tetap 6 juta gitu nih keluar. Kita merasa enggak, anak keluarkan seharusnya kan 2,5%. Ini anak 6% gitu. Bukan 6%, 6 juta yang kau keluarkan. Itu terjadi dengan manusia. Makanya kelak pada hari kiamat, penghitungan dari sedekah kita itu, kan kita akan ditanya 2 pertanyaan tentang harta kita. Dapat dari mana dan kemana diinfakkan. Itu nanti proses perhitungannya persentase. Ingat persentase. Makanya ada orang yang punya uang 50.000, dia sedekah 25.000. Berapa sedekah dia? 50%.
Apakah setelah kita punya uang 1M nantinya, kita dulu waktu miskin, karena kita waktu miskin itu biasanya harapannya dikasih ganti sama Allah kan. Mudah-mudahan kasih ganti sama Allah. Katanya sedekah itu membuka pintu rizki gitu kan. Terus kita 50% kita berikan. Ketika uang kita jadi 1M, maukah kita mengeluarkan 500 juta? 500 juta Ustaz bisa buat beli motor. Kalau dulu 25.000 kan memang nggak bisa buat beli apa-apa Ustaz. Ini motor, mobil, aduh bisa berangkat umroh, berangkat terus dia hitung. Itu manusia. Jadi kalau kita bicara kekurangan kita cinta kepada harta. Nggak sempurna di sana. Apalagi emak-emak. Emak-emak itu lebih lagi berkaitan dengan harta. Bahkan ketika Nabi SAW berangkat ke tempatnya para wanita, beliau mengatakan kepada mereka, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Nabi SAW mengatakan, kalian banyakin sedekah dan banyakin istighfar. Kalian bersedekahlah dan banyakin istighfar. Kenapa? Ternyata dua amalan ini dapat merubah karakter buruk yang ada di perempuan. Apa karakter buruk yang ada di perempuan ya? Ketika Nabi SAW mengatakan, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Maka muncul pertanyaan, walima ya Rasulullah? Kenapa? Kenapa kok bisa kita banyak masuk neraka? Ibu-ibu sebutkan karena apa? Karena dua hal. Yuksirnal la'an wa yakfurnal ashir. Ini kekurangan perempuan ya. Dia banyak mengumpat. Ngomong ini kayak gitu, ini kayak gitu. Anaknya sendiri kadang-kala dimaki. Iya, betul bapak-bapak. Ana lihat bapak-bapak takut. Iya, kadang-kadang ngomong itu lepas. Karena memang perempuan ini kasih kelebihan sama Allah. Dia punya kosakata yang banyak sekali. Berbeda dengan kaum laki-laki. Dan alhamdulillah perempuan dikasih kelebihan ini. Sehingga anak itu pintar ngomong. Jadi kalau bapak-bapak ngelihat anak itu pintar ngomong, bukan bapaknya yang hebat. Ya kan ngelihat emaknya ini Masya Allah ini. Antum lihat emak-emak itu kadang-kadang sambil mandiin bayi. Diajak ngomong nih bayi. Nanti kalau besar jadi ini nak ya itu anaknya tidak ngerti apa-apa aja mah. Terus nyerocot ini ibunya. Dan itu kelebihan. Tapi ketika itu digunakan dalam hal yang negatif, jadinya hal yang negatif pula. Wa yakfurnal ashir. Dan wanita itu punya kekurangan kufur sama suaminya. Kufur sama suaminya. Sampai kata Nabi SAW ya. Kalau ini bukan Nabi yang mengatakan alaihissalatu wassalam, mungkin anak nggak percaya. Tapi karena ini Nabi yang menyampaikan, anak yakin 100%. Apa kata Nabi SAW? Lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Kalau engkau berbuat baik kepada perempuan-perempuan itu 1 tahun full engkau berbuat baik sama dia. Thumma ra'at minka syai'an. Kemudian perempuan itu melihat kekuranganmu. Tadi kekurangan yang disebutkan di bapak-bapak ini, mungkin emosi, marah atau apa, maka perempuan ini akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun. Ibu-ibu kayak gitu nggak? Iya. Bapak-bapaknya mesem-mesem. Iya. Itu wanita, ada kekurangan dia di sana. Dan kekurangan bapak-bapak tadi, kecintaan kepada harta, bakhil kadangkala, emosi, kadangkala urusan kerjaan dibawa ke rumah, urusan rumah dibawa ke tempat kerja. Itu hal yang wajar sebenarnya. Tapi kajian kita hari ini bagaimana kita menyikapi ketidaksempurnaan itu. Sebagian di antara kita mengatakan, kan memang aku wanita. Dia untuk melegitimasi kekurangannya, aku nih perempuan memang kayak gini aku. Yang laki-laki mengatakan, kan aku laki-laki memang. Aku kayak gini, bapakku kayak gini, mbahku kayak gini, buyutku kayak gini.
Dia ingin mengatakan aku ini temperamental tuh dari keturunanku terus gitu. Dan aku kayaknya nggak bisa berubah gitu. Kadang-kadang seperti itu, enggak. Nabi SAW mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya manusia bisa berubah. Jadi nggak ada lagi ceritanya orang ya memang aku kayak gini, enggak. Aku berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan ada 4 cara mengetahui kekurangan diri kita. Ada 4 langkah ya, supaya proses mengevaluasi diri itu menjadi sempurna, yang nantinya kita akan berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap diri kita. Dan ya nanti suami istri, kalau kita bicara bagaimana menyikapi kekurangan ya dengan memaafkan, dengan menerima. Cuma bagaimana sekarang kita mengetahui dulu kekurangan diri kita. Yang tadi disebutkan sama bapak-bapak ini hanya kalau bicara gunung es, itu hanya ujungnya. Hanya ujungnya. Ke dalam itu masih banyak karakter buruk kita yang harus diperbaiki. Cara yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah ya, dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Cara yang pertama itu memang duduk sama seorang yang berilmu, yang mengetahui tentang penyakit-penyakit hati. Kalau antum sakit badannya, antum akan ke dokter. Antum akan mengatakan ke dokter, dok, anak ini sakit, dok. Taib, naik ke ranjang sana, diperiksa sama dokter. Antum juga perlu dekat sama seorang ustadz ya, ngobrol sama ustadz, anak ini kok kayak gini ustadz ya, mohon nasihatnya loh ustadz. Anak itu kayak gini, sehingga ustadz ini tahu. Dan anak pernah ngobrol dengan seseorang. Waktu itu selalu mobil sama anak. Dia ngobrol. Dari awal ngobrolnya, aku saya. Oh, ini orang punya penyakit individualismenya tinggi. Dan boleh jadi memang kebanggaan kepada dirinya tinggi. Terakhir anak ngomong sama dia, bang, semua yang abang kerjakan itu, kalau Allah nggak kasih bantuan, mungkin abang lakukan? Nggak mungkin. Anak ingin menyadarkan dia bahwa semua kesuksesan itu karena Allah yang memudahkan, bukan karena usahamu. Nah, di sini kadang-kadang orang itu lupa. Maka perlu kita duduk sama orang yang mengingatkan kita dengan kekurangan diri kita. Yang kedua, yang perlu dilakukan adalah mendengarkan dari kawan yang setia. Kawan yang setia, yang dia hidup sama kita bertahun-tahun, yang dia tahu dengan detail kekurangan kita. Tapi dia jujur. Hanya saja kawan yang seperti ini kadang-kala sulit ya. Karena kebanyakan kawan kita itu ya apa ya, jahat, bertopeng ya, menjaga perasaan kita. Dan kebanyakan pertemanan di antara kita itu hanya kepentingan. Jarang yang persahabatannya karena Allah Azza wa Jalla. Karena punya kepentingan. Kita kok mau ngasih nasihat, aduh bahaya, nanti dia akan meninggalkan kita. Mungkin dia tidak akan lagi mau berteman dengan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu ra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati manusia-manusia yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Malah Umar suka. Kenapa? Karena orang ini akan membuat kita melakukan introspeksi diri. Kalau enggak kita merasa udah baik. Aneh kemarin ketemu sama kawan. Kita lagi duduk, kita berempat. Yang 3 ini sholatnya jamak. Yang keempat ini karena dia orang Jakarta, dia nggak jamak, dia sholat. Akhirnya ketika dia sholat, salah satu ngomong, Ustadz tolong Ustadz kasih nasihat Fulan. Kenapa? Dia ngomong, Fulan ini Ustadz tadi sholatnya rukuknya kurang benar. Rukuknya kurang benar Ustadz. Oh gitu. Anak ngomong boleh jadi dia punya masalah. Coba kita tanya nanti. Akhirnya selesai sholat, anak ngomong, Syuf, anak minta maaf, kita bertiga tadi ngomongin antum.
berkaitan dengan sholat antum tadi. Kok kayaknya ruku antum itu kurang pas gitu. Kata dia, iya Ustaz, betul Ustaz. Ana itu nggak bisa Ustaz. Jadi kalau ana ruku, ana paksa, kaki ana akan nekuk Ustaz. Dikarenakan urat apa gitu diceritakan. Oh gitu, seperti itu. Ini alhamdulillah ada kawan yang mau menasehati. Tapi ini kan berkaitan dengan kesalahan yang zahir. Kesalahan yang sebenarnya semua orang di masjid kelihatan. Tapi ada kesalahan berkaitan dengan karakter kita, dengan hati kita. Itu kawan dekat biasanya tahu. Dari obrolannya, dari omongannya. Ini orang Ustaz pendendam Ustaz. Kita kadang nggak tahu. Kawan kita ini pendendam banget Ustaz. Ini wallahi Ustaz hasutnya tinggi. Dan ini kalau sudah nggak suka sama orang, Allah jangan ditanya Ustaz. Jelek sekali. Ada orang yang kadang-kadang kalau ngomong itu nyakitin hati tapi dia nggak sadar. Nggak sadar. Yang tahu temennya. Anak ingat ada istri anak di sini. Suatu hari istri anak itu datang ke rumah, bang kenapa fulana berubah? Bang? Kenapa fulana kok berubah sama anak? Anak ngomong mungkin kau punya salah. Enggak kata dia. Enggak, kau punya salah pasti. Coba engkau balik lagi. Akhirnya balik lagi. Ngomong anak minta maaf. Baru dijelaskan. Ternyata ada omongan yang menyakitkan hati tapi kita nggak sadar. Buat kita biasa aja gitu. Tapi buat orang lain nyakitkan itu. Nah, ini biasanya kawan-kawan dekat itu tahu. Fulan ini kalau ngomong zat nyakitkan hati. Tapi dia biasa aja gitu. Baik, berarti tadi cara kedua adalah dengan kawan. Tapi ternyata kawan yang setia dan jujur ini, Imam Syafi'i pernah menyebutkan ada 3 hal yang mustahil katanya. Yang pertama dia sebutkan al-anqa, ada burung besar sekali yang diceritakan mungkin kepalanya singa atau apa ya. Itu cerita hayalan. Yang kedua al-ghaul, hantu yang di padang pasir atau apa, itu cuma cerita hayalan. Yang ketiga as-sadiqul wafi, teman yang setia. Itu hampir mustahil kata dia. Sulit didapatkan. Baik, kalau nggak punya Ustaz, Anda nggak punya kawan yang menasehati Anda tidak punya kawan yang dia tahu dengan masalah ini, maka yang ketiga adalah musuh. Jemaah, antum punya musuh nggak? Jadi kita memperbaiki diri kita dengan omongan orang-orang yang tidak suka sama kita. Kenapa? Orang yang tidak suka sama kita, kebaikan kita jadi keburukan. Apalagi keburukan kita. Dan dia biasanya akan detail melihat kekurangan kita. Ini penting ternyata. Tapi bukan diarahkan antum untuk memiliki musuh ya, enggak. Tapi biasanya orang-orang kalau yang gak suka sama kita itu, ya akan keluar semua kekurangan kita. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, yang perlu dilakukan adalah bergaul dengan masyarakat. Sehingga kita tahu apa sih yang disukai sama mereka, apa sih yang tidak disukai sama mereka. Soalnya kadangkala kita ini seperti istilah orang turun gunung, itu merasa paling baik sudah. Ketika kau bergaul dengan manusia, kau akan tahu, oh ternyata manusia itu suka dengan seperti ini. Contoh ya, ketika kita bergaul sama manusia, makan bareng, tuan rumah itu nggak boleh berhenti duluan. Tuan rumah itu di masyarakat, kalau tuan rumah itu cuci tangan, akhirnya tamunya cuci tangan gitu loh. Ya apa ya? Cuci tangan sudah dia. Kemudian kita bergaul dengan masyarakat yang muda, ketika makan bersama itu nggak boleh berhenti duluan, sampai pamit sama yang tua. Soalnya kalau yang muda berhenti, yang tua masih lanjut makan, itu akan dilihat, iki apa wis tuwek sik mangan tok, malu dia akhirnya gitu. Ini kadang-kadang nggak ditemukan di bangku sekolahan. Tapi ketika kita bermasyarakat, kita jadi tahu, oh kayak gitu ya. Masyarakat nggak suka ternyata. Sehingga kita tahu dengan kekurangan-kekurangan kita. Jadi mohon ini para suami, para istri, dan sebenarnya yang paling tahu dengan kekurangan suami siapa? Istrinya.
Dan yang paling tahu dengan kekurangan istri siapa? Suaminya atau pembantunya di rumah. Iya, pembantu itu tahu banget sama majikannya. Tahu. Makanya sekali-kali ibu-ibu itu tanya sama pembantunya. Tanya sama pembantunya, menurut kamu apa sih kekurangan aku? Ya kalau sudah dekat sama pembantu mungkin dia akan nyampaikan. Tapi kalau enggak, engkau orang yang baik, soleha, enggak ada perempuan kayak engkau di muka bumi ini ya. Karena takut dipecat ya kalau ngasih tahu kekurangan-kekurangan majikan. Tapi kita perlu. Dan yang tahu sama bapak-bapak selain mamai istrinya, pembantu juga. Pembantu, sopir ya. Orang itu tahu. Anak buah itu tahu sama karakter atasan. Kalau atasannya datang, aduh teko ya. Ini biasanya ngamuk-ngamuk ini. Iya, ada yang seperti itu coba. Maka semua itu adalah sarana sebenarnya bagaimana kita memperbaiki diri kita. Karena ketahuilah engkau nggak sempurna. Dan Nabi SAW sudah membuat sebuah pernyataan. Kullu bani Adam khata'. Semua anaknya Adam. Tanpa terkecuali. Semua anaknya Adam suka berbuat salah. Terus apa solusinya? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Tadi memperbaiki diri dia. Tahu aku memang salah, aku memang punya karakter buruk. Wallahi aneh itu bakhil orangnya Ustaz. Iya. Aneh itu orangnya seperti ini, seperti itu. Wallahi jamaah, kalau kita nggak ada yang menegur, bahaya. Allah Azza wa Jalla mengatakan waman yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya. Kita punya sifat bakhil jadi. Nggak mau dikasih nasihat, nggak mau dikasih masukan. Kita merasa sudah kena berkaitan dengan harta juga. Kita nggak ingin ada orang lain yang dapat harta kita umpamanya, dapat bagian kita. Kita ingin hak kita diberikan kepada orang lain, itu manusia. Tapi yang dijaga di kekikiran dirinya, dia adalah orang-orang yang sukses. Ada sebuah kejadian, Talha bin Ubaidillah. Ini cerita tentang istri yang soleha. Talha bin Ubaidillah ini suatu hari dia keluar masuk rumahnya. Keluar masuk rumahnya, udah malam nih. Dia nggak bisa tidur. Ditanya sama istrinya, "Bang, kenapa engkau bang?" "Aku baru dapat fulus," kata dia. "Dapat fulus?" kata dia. "Iya. 400.000 dirham. 400.000 dirham. Dia punya aset di Yaman atau di mana dijual. Jadi cash, dia punya uang cash. Beda orang punya tanah sama punya uang cash. Antum kalau punya tanah ya biasa, punya aset biasa. Tapi kalau pegang duit besar itu kadang-kala bingung mau dibuat apa, ya mau beli apa, mau ini itu, malah jadi bingung. Ketika nggak punya duit bingung, banyak duit lebih bingung lagi kadang-kadang. Akhirnya 400.000 dirham itu, supaya antum tahu berapa nominalnya kalau sekarang ini, itu sama dengan 40.000 dinar. 40.000 dinar. Karena 10 dirham itu 1 dinar. 40.000 dinar ini berarti 40.000 kali 4/4 gram emas. Berapa jemaah? 4 kali 4 16. Ya. Yang 2,5 kali 4 10. Berarti 170.000 gram emas. Ya. Betul. Kali 2 juta. Berapa? 340 apa? Apa jemaah? Berapa M? Berapa? 340 miliar. 340 miliar.
Dia pegang duit cash 340 miliar. Apa kata istrinya? Bang, supaya kau nggak pusing, udah bagikan duitnya. Bagikan. Banyak kerabat-kerabatmu yang nggak punya, tetangga-tetangga nggak punya, kata dia. Kata suaminya, bener engkau, kata dia. Panggil pembantu, hanya sudah. Panggil, taruh kantong, kirimkan ke rumahnya fulan, kirimkan ke rumahnya fulan, terus sampai hampir subuh habis duitnya. Istirahat dia aja. Subhanallah, 340 miliar satu malam habis. Supaya antum tahu, antum sebanyak apapun duit antum, kalau buat di jalan Allah kecil. Jadi nggak ada yang banyak. Artinya yang butuh masih banyak sebenarnya. Ahibati billah. Nah, tadi ini ada istri yang tahu dengan masalah suaminya, kemudian dia memberikan solusi. Tapi kalau istrinya cinta dunia, kira-kira disuruh sedekah. Bang, biar engkau nggak pusing, bang. Udah, bagi 2 sama aku, bang. Tapi ala kulli hal, itu tadi adalah muqaddimah supaya kita tahu tentang kekurangan diri kita. Terus bagaimana dengan rumah tangga ini? Bagaimana tatkala kita tahu kita tidak sempurna? Kita tahu pasangan kita tidak sempurna, kita juga nggak sempurna. Ana dulu punya istilah, engkau bukan bidadari, engkau bukan malaikat dan istrimu bukan bidadari gitu loh. Nggak ada. Jadi kita semua sama-sama punya kekurangan. Jadi yang paling harus dilakukan adalah memaklumi kekurangannya. Memaklumi. Jadi kadangkala ada istri yang 17 tahun belum memaklumi kekurangan suaminya. Ana pernah ditelepon dengan orang dari Madura, dia ngomong, Ustaz, Ana sudah 17 tahun berumah tangga, Ustaz, Ana sudah nggak kuat, Ustaz, kata dia. Kenapa? Suami Ana temperamental, suka marah, ini itu. Ana ngomong, anti 17 tahun hidup sama dia, kuat gitu. Terus kenapa sekarang nggak kuat? Apa masalahnya? No? Boleh jadi umur nanti tinggal 1 tahun, tinggal 2 tahun. Kenapa harus dikorbankan? Maklumi, itu memang kekurangan dia. Bagaimana istri berusaha memperbaiki kekurangan suaminya. Kalau suaminya tadi temperamental, suka marah, lakukan hal yang membuat suami itu tidak marah. Nabi alaihissalatu wassalam, subhanallah ya, beliau ketika menyampaikan khairun nisa, wanita yang terbaik itu adalah al-wadud, al-walud, al-muwatiyatu li zawjiha, wal muwasiyatu idza taqinallah. Perempuan yang terbaik itu adalah yang penyayang, ada cinta dan kasih sayang. Dan subhanallah ya, ya ini juga harus, suami juga harus berbuat baik ya, sehingga menumbuhkan cinta dan kasih sayang di diri istrinya. Ada cerita istrinya Utsman bin Affan, bintul Furaifisa. Dia ini orang dari Irak, jemaah. Utsman ini dengar Sa'id ibn al-As itu menikah dengan anak tokoh masyarakat di sana. Menikah dengan anaknya tokoh di sana. Utsman dengar dia menikah. Utsman sudah punya istri. Akhirnya dia kirim surat sama Sa'id, tanya, "Engkau, anak dengar engkau menikah lagi?" Kata dia. "Iya," kata dia. "Gimana? Engkau nikah dengan siapa?" Kata, "Aku nikah dengan salah satu pemimpin qabilah, ya, orang yang terhormat di sana. Dia, kalau bicara cantik, dia sangat cantik sekali," kata dia. Akhirnya dapat balasan itu, Utsman kirim surat lagi. "Apakah istrimu punya adik? Kalau punya adik, nikahkan aku dengan dia." Ini Amirul Mukminin, ya. Bapaknya perempuan Nailah, namanya Nailah bintul Furaifisa. Akhirnya bapaknya ini masih Nasrani, tapi keluarganya sudah Muslim gitu. Bapaknya masih Nasrani. Akhirnya datang surat itu, Utsman melamar gitu lah putrinya ini, dan diterima lamarannya. Sang bapak ngomong sama anaknya yang Muslim, "Nikahkan Amirul Mukminin dengan saudarimu." Dinikahkan. Dibawa ini jamaah Furaifisa Nailah ini dibawa ke Madinah, diantarkan dari Irak ke Madinah. Sampai Madinah, awal ketemu sama Utsman tuh buka surbannya jamaah. Sudah tua Utsman ini, masih muda sekali Nailah ini. Utsman ini sudah botak jemaah. Dia mengatakan, "Aku ini botak seperti ini," gitu.
Tapi engkau jangan takut dengan kebotakanku itu. Apa katanya Nailah? Nailah mengatakan, sesungguhnya kata dia, lelaki yang paling aku sukai kata dia, yang botak dan terhormat kata dia. Itu menyenangkan hati suaminya. Emangnya ada perempuan suka dengan laki-laki botak jemaah? Nggak tahu, mungkin ada juga jemaah. Mungkin ada juga. Tapi ini masih muda, dia menyampaikan itu. Dan subhanallah ya, bagaimana dia menumbuhkan, Uthman menumbuhkan cinta yang sudah tua dia kepada diri istrinya. Bahkan dialah yang menyelamatkan Uthman ketika dibunuh ya. Itu di rumahnya Nailah, sehingga jari-jarinya terluka, jarinya Nailah ini. Setelah meninggal Uthman bin Affan, Nailah ini dilamar jemaah sama Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Dan dia menolak lamaran itu. Suatu hari diriwayatkan itu, dia bercermin. Dia tersenyum, oh kayaknya gigiku ini yang membuat aku cantik, kata dia. Dia ambil ulek-ulek jemaah, dipukulkan ke giginya. Nggak ada orang yang boleh melihat kecantikanku selain Uthman bin Affan, kata dia. Dia sampai ngomong seperti ini. Dari cintanya sama Uthman. Kemudian dia ngomong di diri, aku takut setelah berhari-hari nanti aku lupa sama Uthman, sehingga kalau dilamar orang jadi mau gitu seperti itu. Enggak. Dia tetap menumbuhkan cintanya. Nah ini perempuan al-wadud yang berusaha untuk menumbuhkan cintanya kepada suaminya. Mungkin dia tidak terlalu cinta sama suaminya, tapi ya udahlah. Termasuk kebohongan yang dibolehkan, kebohongan dalam rumah tangga gitu. Mamanya istri ditanya sama suaminya, yang kau masih sayang sama aku? Waduh, kalau tanya sayangku, engkau ambil pisau sana, belah dadaku. Ada namamu di sini. Cuma sudah mulai pudar. Ada namanya tapi sudah mulai pudar. Enggak, tuh apa ya? Ungkapkan hal itu, ungkapkan dengan lisan ya, dengan perbuatan tentunya. Ya. Itu perempuan yang penyayang. Ya. Yang kedua adalah al-walud, yang suka punya anak. Karena kadangkala bapak-bapak, antum punya anak berapa? 2. Tapi perencana berapa? 2. Kok 2? Gimana sih? Nabi alaihissalatu nyuruh banyak anak, antum cuma 2. Tapi kalau fulus, antum mau fulus berapa? Sebanyak-banyaknya gitu kan? Buat apa kalau anaknya 2 punya fulus sebanyak-banyak? Paling enggak 6 lah antum. Bismillah ya. Ya, cuma masalahnya istri Zat ruwet diajak punya anak lagi Zat. Anu, iki aku sing meteng, awakmu sing enak-enakan. Jadi kadang padahal ciri wanita yang baik itu yang suka punya anak. Suami yang ngomong, "Dik, nambah anak ya." Atau sang istri, "Berapapun yang kau mau, Bang. Selama Allah kasih, bismillah." Gitu. Loh iya. Tapi kalau suaminya sendiri sudah ngomong, "Ndak wis, loro wae, ruwet ngurusi anak." Ndak, maka usahakan tadi. Karena ini ciri wanita yang soleh, suka punya anak. Memang dia capek, lelah, tapi ingat semua kelelahan itu ada perhitungannya. Jangan dianggap ada yang gratis, nggak ada yang gratis. Allah akan hitung kecapean dia, kelelahan dia, keletihan dia. Bahkan bagaimana ketika dia melahirkan antara hidup dan mati, itu ada perhitungannya di sisi Allah. Yang ketiga, wanita yang baik ini al-muwasiyah li zawjiha. Al-muwatiyah yang pertama. Dia suka mencocokkan diri sama suaminya. Artinya kadang-kadang suaminya maunya ini, bismillah bang, nggak apa-apa lah itu kayaknya bagus. Nggak suka menentang. Kan ada perempuan-perempuan yang, contohnya dia izin mau keluar rumah, bang aku keluar bang ya. Kata suaminya, janganlah di rumah aja. Oh jangan bang, ini itu ruwet ya. Ruwet, terakhir suaminya ngomong, iya dah, tafadhol gitu bang. Engkau ridho bang, bang. Ini padahal dipaksa untuk ridho gitu loh. Wis dikatakan dari awal, tapi ada perempuan yang enggak, suami yang ngomong enggak, ya sudah enggak gitu kan. Maunya suami apa? Dia berusaha untuk menyesuaikan gitu. Ada perempuan-perempuan yang itu perempuan yang baik. Yang ketiga al-muwasiyah, perempuan yang suka menghibur suami.
Kalau antum lihat bagaimana Nabi SAW kenapa tidak melupakan Khadijah. Khadijah punya semuanya itu jemaah. Khadijah punya semuanya. Dia wanita yang penyayang sama Nabi SAW ya. Bagaimana sayangnya sama Nabi. Yang kedua, bagaimana dia memberikan anak kepada Nabi SAW ya. Kemudian yang ketiga, padahal sudah tua ya. Kalau kita bicara Khadijah itu umur 40 tahun ketika menikah sama Nabi SAW, pendapat yang masyhur. Dia punya anak berapa dari Nabi SAW setelah umur 40 tahun. Kemudian yang ketiga, bagaimana dia, apalah maunya Nabi SAW. Nabi SAW mau ke Gua Hira, akhirnya dia ditinggal, dia bikin makanan, ini dilakukan sama Khadijah. Pokoknya apa yang menyenangkan hati suaminya. Yang keempat, dia yang suka menghibur Nabi SAW. Ketika meninggal Khadijah, subhanallah, itu Nabi SAW benar-benar terpukul jemaah. Karena ketika beliau dicela, dimaki oleh orang-orang, masuk rumah nggak ada yang menghiburnya lagi. Nggak ada lagi, sudah masuk rumah yang ada anak-anaknya. Maka anak-anaknya harus dikuatkan sama bapaknya. Kalau waktu itu Khadijah yang menguatkan Nabi SAW. Apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini hal yang penting tadi. Kita kok bisa ke sini pembahasannya jemaah? Apa tadi? Nah, iya, kita bicara tadi kekurangan wanita ya. Kekurangan wanita yang mungkin tadi dia harus memperbaikinya ya. Artinya perempuan tadi berusaha untuk memperbaiki suaminya. Jadi ketika dia melihat suaminya punya karakter yang buruk, ya bismillah. Bagaimana setelah dia bertahun-tahun hidup itu dan dia tahu dengan karakter buruk ini, diperbaiki. Kalau tadi suaminya suka marah gitu, bagaimana dia jadi tidak marah? Ada seorang wanita ini gara-gara nggak belajar ya. Ada orang menikah tanpa belajar. Ibunya itu curhat, Ustaz, anak punya menantu ini jahat, Ustaz, kata dia. Loh, kan gimana sih jahatnya, kata dia. Ini istrinya itu ngurusi bayi, Ustaz, ngurusin bayi pagi, dia mau kerja, nggak mau dia memahami, istrinya masih sibuk sama bayinya. Dia teriak-teriak, mana sarapannya ini tuh, akhirnya dia keluar rumah nggak izin, Ustaz. Loh, anak ngomong, yang salah putrinya ibu, anak ngomong. Loh, kok bisa, Ustaz? Loh iya, ini suaminya dia itu, ini bayi besar. Kalau tuh bayi kecil nangis, biarin sebentar, urusin suaminya. Kadang-kadang kan orang enggak, oh kesian, Ustaz, dia kan masih kecil nggak bisa apa-apa. Ya itu, mumpung nggak bisa apa-apa, ditinggal aja. Kan dia nggak akan kemana-mana. Mungkin dia nangis ya karena ya popoknya harus diganti ya. Mungkin dia karena lapar. Ini suaminya mau berangkat kerja. Loh, cepat no bojone dhisik. Genak no semua, minta izin, Bang. Boleh aku ngurusin si kecil, Bang. Insya Allah sang suami itu akan mengizinkan. Tapi kalau suaminya sudah duduk di meja makan nungguin sarapan ya, istrinya masih sibuk di sana ngurusin anaknya, akhirnya terjadi masalah di situ. Maka di sini hendaklah memahami kapan suaminya marah. Oh, pada saat waktu sarapan. Waktu sarapannya waktu yang paling krusial. Jangan sampai suami marah. Karena kalau dia sudah marah, seharian full marah nanti. Bahkan di tempat kerjanya dia tidak akan produktif nanti. Ya gara-gara dia ada masalah di pagi hari. Maka hendaklah perempuan tahu, memahami hal itu. Sebaliknya bagi bapak-bapak, bagaimana memaklumi kekurangan istrinya. Ya mungkin dia ngambek ya, dia kadang-kadang nggak ngajak ngomong, wajar. Itu wanita. Bagaimana Nabi SAW kadang-kadang nggak diajak ngomong sama istri, padahal beliau Nabi. Bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala kadang-kala ngangkat suaranya, marah sama Nabi SAW. Tapi apakah Nabi SAW kemudian menceraikan Aisyah? Kemudian menegur dengan keras Aisyah? Kadang-kala enggak. Beliau mendiamkan. Jadi ada masalah yang cukup didiamkan. Bukan didudukkan kasih nasihat. Lah. Rasul SAW berusaha untuk memahami istri-istrinya. Tapi kalau sudah keterlaluan, baru Nabi mengambil sikap yang tegas. Ini ada sebuah kisah nih ibu-ibu ya, supaya kita tahu ada kondisi wanita itu boleh bermanja sama suaminya atau merengek sama suaminya, tapi jangan terlalu lama.
Ini kejadian Nabi SAW pulang dari safar. Salah satu istrinya, Sofia binti Huyai ini naik onta yang gak bisa kenceng. Akhirnya dia terlambat datang ke kota Madinah. Padahal malam itu malamnya Sofia. Akhirnya Nabi datang menyambut Sofia ini. Akhirnya Sofia mengatakan, ya Rasulullah, hamaltani ala ba'irin bati. Engkau tunggangkan aku, engkau naikkan aku ke onta yang lambat ini itu. Sambil nangis ini. Ya, kata Nabi, minta maaf. Diusahakan dia ini nggak menangis gitu. Diusap air mata, tetap nangis menjadi-jadi. Apa kira-kira yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ditinggal sama Nabi SAW. Ditinggal. Ketika ditinggal baru dia diam. Oh, salah aku ini, kata dia. Padahal suaminya sudah menunjukkan sikap empati kepada dia ya. Bagaimana dia menyambutnya, bagaimana berusaha untuk mengusap air mata. Tapi ternyata dia tambah jadi tinggal sama Nabi SAW. Akhirnya baru dia sadar. Maka ketika dia sadar, dia langsung ke rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia datang ke rumahnya Aisyah. Kata Sofia, Aisyah, malam ini aku hadiahkan buat engkau, kata dia. Asalkan Nabi gak marah sama aku, kata dia. Siap, kata Aisyah. Dapat jatah malam, senang Aisyah. Sudah, kan Nabi keliling ya. Ketika datang safar, beliau sambangi istri-istri. Ketika sampai rumahnya Aisyah, dilihat Aisyah ini bersolek. Cantik sekali. Kata Nabi SAW, ini bukan malammu, kata dia. Kata Aisyah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Oh, Nabi sadar. Ini berarti Sofia ini yang memberikan malam ini. Artinya ada kondisi memang perempuan telah melakukan kesalahan dan harus sadar. Makanya sebaik-baiknya wanita itu yang kalau dia disakiti sama suaminya, ya seharusnya suami minta maaf ya. Tapi kadang-kadang suami nggak minta maaf. Ya bagaimana perempuan ini berusaha untuk menenteramkan suasana rumah dengan cara dia datang minta maaf sama suami. Bisa ibu-ibu minta maaf sama suami? Ibu-ibu, bapak-bapak senyum-senyum aja. Terakhir kita yang minta maaf. Iya. Jadi kadang-kala kita nggak tahu dengan kekurangan diri kita. Maka berusahalah tadi untuk saling memperbaiki dan memaklumi kekurangan itu. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Terakhir Anda akan ceritakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika disakiti. Abu Bakar ini punya sepupu yang namanya Thumama. Astaghfirullahaladzim. Bukan Thumama. Mistah. Namanya Mistah. Mistah ini selalu dikasih santunan sama Abu Bakar. Karena dia orang miskin, masih kerabat lagi. Terus dia hidup dengan tunjangan yang diberikan oleh Abu Bakar. Pernah ada kejadian Mistah ini ikut menyebarkan isu Aisyah berzina. Padahal dia sama Aisyah masih kerabat. Dan dia sama bapaknya Aisyah dikasih bantuan terus hidupnya dari sana. Ikut menyebarkan fitnah bahwasanya Aisyah berzina, Aisyah berzina. Sampai akhirnya Abu Bakar sakit hati. Ketika terbukti Aisyah tidak berzina, maka Abu Bakar bersumpah tidak akan memaafkan Mistah. Nggak ada. Dia tidak akan memaafkan Mistah. Dan dia tidak akan memberikan tunjangan lagi kepada Mistah. Sakit hati. Tapi subhanallah, Allah turunkan firman-Nya di surat An-Nur ayat 22 ya. Allah mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Yang maknanya jangan sampai orang yang dikasih karunia sama Allah, dikasih rezeki yang lebih itu bersumpah ya. Bersumpah ayyutu ulil qurba, untuk tidak lagi berbagi kepada kerabatnya, wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Tidak mau berbagi dengan orang-orang miskin, orang-orang muhajirin fi sabilillah. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan. Memaafkan ini artinya tidak memberikan hukuman. Wal yasfahu itu tidak memberikan celaan. Kan ada orang yang tidak menghukum tapi masih
Ngomel aja, Pak. Ini udah, engkau maafkan, sudah dianggap nggak ada kesalahan itu. Apa kata Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kalian mau nggak diampuni sama Allah? Itu Abu Bakar turun ayat itu langsung mengatakan, bala, iya ya Allah, aku ingin diampuni. Abu Bakar merasa banyak salah. Bagi kita saja. Maka kalau kita ingin dimaafkan, maafkan orang lain. Paling tidak adalah keluarga yang hidup bersama kita. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Ada sisa waktu untuk tanya jawab. Tafadhal. Nah. Sudah kata saya tadi udah. Iya, sambil menikmatin, iya santai aja jamaah. Fadhal. Silakan yang mau tanya jawab. Ini bukan forum kemenangan untuk bapak-bapak ya hari ini ya. Tadi dari materi yang Ustadz kayaknya bapak-bapak ini merasa di atas merasa angin. di atas ya. Oh gitu. Berarti kita lanjutkan bentar. Ibu-ibu yang mau nanya silahkan. Nah, Enggak, untuk yang bapak-bapak bisa langsung pakai mic, silakan. Baik, ini anak akan baca pertanyaan yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah. Ustadz izin bertanya. Saya sering dikritik dan dikomentari oleh ibu mertua dalam mendampingi dan melayani suami. Saya sadar banyak sekali kekurangan pada saya dan saya berusaha belajar terus. Seringnya konflik rumah tangga kami karena hal tersebut. Terkadang suami hanya diam. Mungkin karena posisinya yang sulit di antara ibu dan istrinya. Tetapi saya kadang kesal karena mungkin saya tidak akan bisa memenuhi ekspektasi manusia. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Iya. Jamaah rahimakumullah. Kita semua diuji. Karena hidup itu memang ujian. Yang ada kita hanya berpindah dari satu ruang ujian ke ruang lainnya. Dan usahakan tatkala kita pindah, kita naik kelas. Artinya kita bisa bersabar, kemudian ternyata Allah kasih ujian lagi. Karena kalau ujiannya lebih berat lagi. Seperti dahulu mungkin sebelum menikah ingin menikah. Karena kayaknya nggak enak kalau jomblo ya ditanyain orang kapan menikah, kapan menikah. Ketika menikah naik ujian. Bagaimana menghadapi manusia ya? Menghadapi laki-laki yang kadang-kala egonya tinggi ya. Yang kadang-kala dia kurang peduli sama istrinya. Itu terjadi dan itu ujian. Ditambah lagi kadang-kala punya mertua seperti yang disampaikan dalam pertanyaan ini. Apa sikap yang harus dilakukan? Bapak-bapak kita tanya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, ibu-ibu, ada sebuah akhlak, karakter yang disebutkan tis'atu a'syari husnul khuluq. 90% letak akhlak yang mulia itu berada dalam taghaful. Taghaful itu artinya acuh tak acuh, cuek, masa bodoh. Nggak semuanya dimasukkan ke hati. Jadi mertua gini itu ya udah nggak usah dimasukkan ke hati. Jangan sampai telinga kita ini jadi corong ya, yang memasukkan segala hal-hal yang negatif ke dalam hati kita. Jangan. Udah masukkan sini, keluarkan sini. Mertua ngomong gini, dikritik sama mertua, jazakillah khairan. Tadi kita udah bicara, ada 4 cara memperbaiki diri kita. Punya mertua kayak gitu alhamdulillah, berarti ada banyak masukan dari mertua. Ngomong gini, iya, makasih, jazakillah khair. Dan peran suami harus bijak suami. Bagaimana tatkala dia menghadapi ibunya, sampaikan kepada ibunya, iya bu, istriku itu kan memang banyak kekurangannya bu ya. Maafkan dia, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu dia bisa lebih baik lagi. Nanti suami datang ke istrinya, Dek minta maaf dek, ibuku wis tuwek. Memang kayak gitu orang tua kadang-kala karakternya berubah ini dan itu. Jadi dia harus selalu mendayung itu kanan kiri. Jadi kalau antum mendayung kanan toh
Akhirnya kapal itu blunder, muter terus. Enggak, kanan, kiri. Jadi jalannya bisa kena nanti. Maka itu yang harus dilakukan oleh suami. Tapi istri tadi udah masa bodoh gitu, enggak semuanya harus dimasukkan ke hati. Dan jadikan kritikan-kritikan itu sebagai bahan untuk membangun diri kita. Sampai ada ungkapan ya yang mengatakan idza ramakan nas bil hijarah ya. Kalau engkau dilemparin batu sama orang, kumpulkan batu itu, gunakan untuk membangun anak tangga menuju kesuksesan. Jadi insya Allah itu menjadi sebuah pelajaran ya buat ibu-ibu. Ya udah, nggak semuanya harus dimasukkan ke hati, jangan. Itu juga mertua, dia juga orang tuanya suami yang sudah melahirkan suami. Jadikan itu tempat untuk memperbanyak pahala buat kita. Terus Ustaz, kalau nggak mampu Ustaz, kadang-kala orang itu nggak mampu, capek, lelah, letih. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ini sebuah pesan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu dicaci, dimaki oleh kaumnya ya. Dikatakan penyihir, dukun, orang gila, apalagi Ustaz. Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu. Kami tahu hatimu atau dadamu menjadi sempit gara-gara omongan orang-orang itu. Apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Artinya abaikan itu. Engkau fokus dengan hal yang bermanfaat buat engkau. Apa? Bertasbih, memuji Allah. Wa kun minas sajidin. Dan jadilah orang-orang yang sujud. Nah, waduh ini Yusuf. Nah, jadilah orang-orang yang sujud. Artinya kita menghadapi masalah itu dengan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi minta tolong tuh dengan menahan diri tadi dari amarah, dari nggak suka sama mertua ya, sikap suami yang kadang-kala aduh suami ini Ustaz kurang tegas ini dan itu. Ya udah, engkau bagaimana keluar dari masalah itu? Bertasbih memuji Allah, sujud, sholat, minta sama Allah Azza wa Jalla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan seperti itu? Sampai mati. Sampai mati. Nggak ada ceritanya orang itu atau sampai mertua mati Ustaz ya. Ya enggak. Mertua mati, ujianmu tidak akan selesai. Engkau tetap akan mendapatkan ujian. Nggak ada ceritanya selesai. Jadi bertasbih, sholat, kemudian bersabar sampai mati, itu adalah solusi yang terbaik. Dan insya Allah orang yang berusaha menyabarkan dirinya, Allah akan bikin dia jadi sabar. Barakallahu fikum. Iya. Jamaah silahkan dinikmatin jamaah. Ana juga mau menikmati atau nggak menikmatin. Bismillah. Ana dari tadi kepingin makan roti ini, cuma karena ngomong terus jadi tidak bisa makan. Ustadz mau tanya, bagaimana bila suami belum mulai belajar sunnah, sedangkan sebagai istri sudah mulai belajar sunnah, jadi sering mengalami perbedaan pendapat? Iya, jadi istri nih yang udah ngaji ya, udah belajar, yang sudah mulai banyak ilmunya, tolong berikan pelayanan yang lebih kepada suaminya, lebih kepada anak-anaknya, lebih kepada mertuanya, sehingga mereka tahu ilmu yang dipelajari istrinya ini baik. Karena ada cerita di Pekanbaru ini, ada seorang kawan, dia seorang kontraktor ya. Dia bangun di Pekanbaru, dia punya partner di sana, dia ngomong, istri ana sekarang berubah, kata dia. Berubah gimana kata dia? Istri ana ini sekarang suka nonton rojak. Kemudian kerudungnya sudah mulai lebar, kata dia. Terus engkau lihat perubahan istrimu kepada yang baik apa yang keburuk, kata dia. Ya baik sih, kata dia. Ya alhamdulillah kau syukuri, kata dia. Nah, cuma kadangkala suami ini melihat istrinya jadi kurang ajar.
Jadi kurang menghormatin, kurang melayani. Kan kadang-kala ada perasaan mangkel ya, kalau suaminya, aduh Ustaz, suami anak sholatnya masih telat-telat saat ini itu. Akhirnya sang istri tidak melakukan pelayanan yang maksimal. Jangan. Maka seharusnya dengan ilmu yang kau pelajari, maksimalkan pelayananmu kepada suami. Sehingga suami tahu, oh istriku ini yang dipelajari kayaknya benar gitu. Buktinya apa? Masya Allah. Sekarang kalau aku pulang kerja, dia bukakan pintu, dia tunggu aku. Kemudian dia cuci kakiku dengan air hangat, ya Masya Allah ya. Siapa suaminya di sini? Yang kalau pulang dicuci kakinya saya ambil air hangat ya, sambil dikasih cerita ya. Sehingga suami merasa istriku ini belajarnya benar. Jadi jangan terlalu menuntut kepada suami, tapi tunjukkan dengan bukti sebuah pelayanannya. Barakallahu fiik. Seperti itu jadi pertanyaan terakhir jamaah. Sambil makan nanti mungkin bisa dilanjutkan. Soalnya anak kepingin nyoba yang di depan anak. Antum silahkan menikmati yang sudah disuguhkan. Barakallahu fiik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.